Selamat datang kembali di Counter Video Eno. Saat ini akan membahas salah satu video yang dengan berjudul Kenapa pamer saat buka bersama. Ini bukan soal tentang pamernya. Mari kita cerita tentang buka bersama dulu. Buka bersama adalah kegiatan berkumpul bersama untuk silaturahmi, berbagi cerita, dan saling membantu. Right? Kok bisa begitu? Karena saya sendiri yang tidak puasa juga sering ikutin buka bersama. Dan juga ternyata teman-teman kita yang tidak merayakan puasa bermanfaat untuk paling tidak menjaga barang atau membantu menyiapkan makanan. Apakah ada teman-teman kita yang minoritas juga merayakan buka bersama? Jelas tentu ada. Kita di Indonesia itu diciptakan makan, kalau dalam bahasa Jawa itu muluk. Muluk itu atau prasmanan lah, prasmanan. Muluk itu kita beber, kita sejarkan daun pisang panjang, terus nasi panjang, lalu ikan makan bersama. Nah, makan bersama itu nggak ada di negara lain. Ada, tapi hanya untuk circle-circle tertentu. Makan bersama di Indonesia itu berfungsi untuk mengakrabkan diri satu sama lain. Kita nggak tahu loh, ada yang dapat jodoh di sana, ada yang dapat teman bisnis di sana, nggak tahu. Dan datang dari mana nggak tahu. Lalu pamer saat buka bersama itu adalah kegiatan yang secara tidak sengaja. Kok bisa? Begini, buka bersama itu akan dilaksanakan saat SMP hingga kuliah. Oke, SMP hingga kuliah itu buka bersama. Apakah di kantoran mungkin di kantoran ada yang melakukannya juga, tapi di tempat kerja, tempat kantoran atau dan lain itu intensitasnya itu lebih kecil daripada anak SMP hingga kuliah. Anak SMP, mari kita loncat langsung ke SMA atau SMK. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, buka bersamanya itu akan circle-nya akan membesar, semakin membesar. Contoh, kelas 1 kamu Bang Eno kelas 1 SMK atau kelas 1 SMA ya, akan berteman dengan si A. Kelas 2 akan berteman dengan si B, kelas 3 akan berteman dengan si C. Beda kelas nih, beda jurusan nih. Tapi paling tidak pada saat kelas 3 SMA, Bang Eno akan mendapatkan 3 buber. Ini belum yang SMP ya, belum. Andai kata Bang Eno berteman dengan SMP yang sama, tapi kelas 1 ada teman baru, kelas 2 ada teman baru, kelas 3 ada teman baru. Selesai. Maka pada tahun yang ketiga, Bang Eno akan ada 3 buber, 3 buka bersama. Pamer adalah hal yang tidak dihindarkan. Kok bisa? Di kelas 3 SMA, Bang Eno sudah mendapatkan pengalaman di kelas 2 dan kelas 1. Entah itu apapun itu. Entah itu prestasi, entah itu kegiatan, dan lain-lain. Yang akan dibicarakan dari kelas 1, kelas 2, tumpahnya di kelas 3. Oke. Kelas 3 SMA, pilihannya adalah, atau kelas 3 SMK,
kelas 3 SMA atau kelas 3 SMK, pilihannya adalah Bang Eno kerja atau kuliah. Kuliah ya udah, maksudku kenapa ya udah, karena ya akan nambah lagi buber, akan nambah lagi pertemanan terus sampai 4 tahun. Berarti kalau di ujung banget nih, kalau misalkan Bang Eno kuliah pas 4 tahun, berarti akan ada 7 buber, 7 buka bersama. 7 buka bersama berarti akan ada 7 circle kecil yang buka bersama. Kita nggak tahu nih, di tahun pertama temenmu ada yang kerja, beli ini beli itu, atau sekalian nganterin undangan untuk menikah. Nggak tahu. Ini bukan tentang soal pamer, tapi momen. Momen saat bertemu. Pamer itu seperti tersinggung. Diterima, bukan menerima. Kalau teman-teman misalkan nih teman-teman tahun kedua kuliah ada yang bekerja terus beli iPhone dan Bang Eno belum punya iPhone. Pilihannya adalah tersinggung, itu tadi pamer, dan akan merasa iri dengki dan akan ngedumel. Tapi ya udah gitu. Ya udah, cukup sampai situ saja. Tapi kalau misalkan kita terus ngambil point of view-nya adalah, oh ini bubur ajang untuk silaturahmi, lain ceritanya. Karena bubur di kota besar sama bubur buka bersama di kota besar dan buka bersama di daerah lain itu juga punya referensi sosial yang berbeda. Jadi nggak bisa disamakan pamer. Apalagi pada saat pekerjaan. Lulus kuliah, kalian akan Bang Eno akan bertemu 7 ya tadi ya. Bertemu 7. Lulus kuliah, buber, buka bersama di akhir tahun kuliah itu akan membuktikan siapa yang berprestasi. Bukan dengan uang, tapi dengan pencapaian. Misalkan ada temennya Bang Eno pakai lanyard perusahaan terkenal. Terus Bang Eno hanya pekerjaan. Ya, nggak masalah. Ada prestasi yang Bang Eno harus perlu tonjolkan selain lanyard. Yaitu misalkan dia belum bisa beli mobil baru, sedangkan Bang Eno sudah beli mobil paling nggak second atau thrifting. Itu kebersihan-kebersihan kecil yang paling tidak menjadi patokan titik pencapaian orang masing-masing. Nggak bisa disamain. Itu bukan disebut pamer, tapi pencapaian mereka sendiri-sendiri. Kecuali temenmu sengaja pakai baju yang, let's say ada baju satu style pakaian, celana, sepatu, rambut dan lain-lain, totalnya 1 M, let's say ya. Kalau memang disengaja itu pamer. Tapi kalau orang itu tidak melakukan apa-apa terus pakai baju yang standar-standar saja, tetapi bawa mobil yang bagi Bang Eno mahal, ya bukan pamer, itu pencapaian mereka, biarin. Nggak bisa dikatakan pamer. Gitu aja sih counter video Eno kali ini. Ya udah segitu aja. Sampai jumpa di counter video Eno berikutnya. Besok akan membahas sesuatu yang tentang perkuliahan. Jadi
Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share. Bye-bye.